Adik-adik dimanapun berada, salam berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, Bapak bernama Made Darmayasa. Asli orang Bali, tetapi Bapak tinggal di Kalimantan Selatan. Ini merupakan perpaduan antara pakaian Banjar dan pakaian adat Bali. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang pelajaran aksara Bali. Video yang Bapak kirimkan sebelumnya sampai saat ini itu sudah ditonton hampir 4.000 kali. Luar biasa. Nah, karena itulah Bapak bersemangat untuk membuat video yang kedua ini. Untuk bisa membaca sastra Bali atau membaca aksara Bali, mengetahui aksara saja tidak cukup. Kita juga harus tahu berbagai pengangge suara atau atribut bunyi serta berbagai ketentuan dalam aksara Bali yang disebut dengan pasang aksara Bali. Bapak akan menjelaskan 10 dari 18 aksara yang ada dalam bahasa Bali. Nah, ini adalah aksara A, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, dan La. Aksara ini mempunyai pengangge atau atribut bunyi. Sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang penggunaan pengangge suara atau atribut bunyi yang disebut dengan ulu. Ulu itu posisinya ada di atas aksara. Penulisannya berada di atas aksara seperti ini. Masing-masing aksara ini bisa kita kasih ulu. Ya, posisinya menulisnya itu di atas aksara. Fungsi daripada ulu ini adalah untuk membentuk suara i dari setiap aksara. Misalnya aksara A kita kasih ulu di atasnya, maka ini dibaca menjadi i atau hi. Ya, karena A dan H itu sama aksara dalam bahasa Bali. Aksara Na kita kasih ulu di atasnya, maka dibaca ni. Demikian juga aksara yang lain. Ci, ri, ki, di, ti, si, wi, dan juga li. Nah, jadi sekali lagi bahwa fungsi ulu ini adalah untuk membentuk bunyi i dari setiap aksara yang dilekati di atasnya. Pengangge suara yang kedua adalah suku. Ini namanya suku. Penulisan suku ini terletak di bawah aksara. Jadi kita tempatkan di bawah aksara seperti ini. Nah, setiap aksara yang berisi suku di bawahnya, maka bunyi aksara itu akan menjadi suara u. Misalnya pada aksara na kita kasih suku menjadi nu. Pada aksara ra kita kasih suku menjadi ru.
Pada aksara ta kita kasih suku menjadi tu. Demikian juga aksara yang lain, aksara la kita kasih suku, maka aksara ini dibaca lu. Penganggih suara yang disebut suku ini sekali lagi letaknya di bawah aksara. Nah, ini penganggih suara. Ada lagi dua penganggih suara yang saya ajarkan sekarang, yaitu penganggih suara yang disebut dengan taleng. Di beberapa sumber saya menemukan namanya itu taling. Ya, tapi taling, taleng ya beda-beda dikit lah. Yang penting adik-adik tahu apa fungsi taling atau disebut taleng ini. Penulisannya dulu, taling dan taleng ini ditulis di depan aksara. Nah, jadi perhatikan, dia penempatannya selalu di depan aksara. Tidak boleh di atas, tidak boleh di belakang, juga tidak boleh di bawah. Selalu posisinya di depan setiap aksara yang dilekatinya. Fungsi daripada taleng ini adalah untuk membentuk suara E. Seperti pada kata ekor, ya, suara E, bukan E ya, tapi E. Seperti pada kata ekor. Aksara na kita kasih taleng depannya menjadi ne. Aksara ca menjadi c. Aksara re atau ra menjadi re. Aksara k menjadi ke. D, T, C, W, L. Nah, inilah yang disebut taling. Posisinya ada di depan aksara untuk membentuk bunyi E pada setiap aksara. Yang terakhir saya akan menjelaskan penggunaan tanda seperti ini. Seperti tanda tanya ya. Ini namanya adeg-adeg. Adeg-adeg itu diletakkan di belakang aksara. Fungsinya apa? Adeg-adeg berfungsi untuk menghilangkan suara vokal daripada setiap aksara ini. Misalnya ini dibaca, ini adalah aksara K. Kalau kita kasih adeg-adeg maka menjadi ek, A-nya hilang ya. Posisinya seperti ini menulisnya. Maka ini menjadi ek atau K tapi tanpa vokal, tanpa huruf A ya. Dan aksara L kita kasih adeg-adeg di belakangnya, maka aksara ini menjadi L. Jadi L tanpa vokal E di belakangnya ya, atau tanpa vokal huruf L saja kalau misalnya. Nah, tetapi pemakaian adeg-adeg ini hanya dipakai di belakang kalimat atau klausa. Pemakaian adeg-adeg ini tidak bisa dipakai di belakang kata yang masih nyambung dengan kata yang lain. Misalnya pada kata bakso. Nah, huruf K pada kata bakso itu tidak bisa kita kasih ini. Karena K-nya bukan berada di akhir kata ataupun klausa. Ya. Untuk hal itu nanti akan lebih lanjut akan saya ceritakan dalam video yang lain.
Marilah adik-adik sekalian, kita berlatih bagaimana menggabungkan aksara tadi serta pengangge suaranya menjadi beberapa kata. Nah, Bapak sudah contohkan di sini. Di sini ada aksara A, K, dan K. Kemudian aksara A dikasih ulu, aksara K juga dikasih ulu. Nah, maka ini menjadi I, ini menjadi K, menjadi Ki. Kata yang di atas ini akan dibaca menjadi I kaki. Ya, I kaki itu dalam bahasa Bali artinya kakek. Ya, I kaki sama dengan I peka. Nah, itu artinya kakek. Berikutnya aksara Ra, aksara Ca, dan aksara Na. Aksara Ca dikasih suku di bawahnya, aksara Na dikasih adeg-adeg di belakangnya. Maka ini dibaca menjadi racun. Ya, racun. Nah, kalau Bapak hilangkan adeg-adegnya, nah ini dibaca racuna. Racuna. Tetapi kita kasih adeg-adeg di belakangnya, maka ini menjadi racun. Ingatkan, na menjadi n, racun, bukan racuna lagi. Nah, kemudian kata yang ketiga kita lihat, ada aksara da, ada aksara sa, ada aksara k. Tetapi di depan da ada talingnya. Ya. Da diketaling menjadi d. Ya. Kemudian k dikasih adeg-adeg maka menjadi ek. Nah, yang ini dibaca d sak. Ya. Sa ini ek, kayaknya di ek, desa. Tetapi apabila pada kata ini kita hilangkan taling dan adeg-adegnya, taling dan adeg-adegnya kita buang, maka kata ini menjadi dasaka. Dasaka. Apa artinya? Gak ada maknanya kan? Nah, agar bisa bermakna, kita kasih taling depannya. Ini baca D. Kemudian kita kasih adeg-adeg di belakangnya. Maka jadilah kata ini menjadi desak. Desak itu nama ya, sebuah nama. Biasanya dipakai oleh orang perempuan ya, beberapa orang perempuan di Bali biasanya memakai nama desak. Mari kita baca lagi. I kaki, racun, desak. Oke? Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.